Ini kesempatan yang luar biasa. Tidak ada dalam planning saya awalnya, karena saya salah satu peserta Erasmus Plus untuk Staff Training Week di Universitas Granada di bidang library. Pak Dubes, kita tahu bahwa di library-nya Universitas Granada itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi peradaban Spanyol dari awal sampai sekarang masih tersimpan dengan sangat rapi. Saya ketika kemarin belajar dari sana langsung berpikir, itu kan abad zaman dahulu sekali gitu ya, dan sekarang semua bisa membanggakan keindahan Spanyol dari cerita-ceritanya. Kemudian saya membayangkan, andaikan Muhammadiyah yang 116 tahun lagi ini berumur segini gitu ya, kemudian 500 tahun lagi Muhammadiyah masih ada dan sejarahnya juga masih tersimpan seperti eranya sejarah Spanyol, itu pasti akan sangat indah. Dan saya langsung kembali ke apa yang tersimpan dari sejarah Muhammadiyah saat ini. Kebetulan Pak Dubes, itu ada beberapa manuskrip cerita yang dititipkan oleh PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak banyak, tapi andaikan memungkinkan, mungkin kami mohon bantuan dari Pak Dubes untuk menyampaikan ke masyarakat Indonesia, ketika ada aset Muhammadiyah, simpan dengan baik, kemudian sampai suatu hari nanti ada instansi atau amal usaha Muhammadiyah yang sudah sangat siap. Nah, ini langsung ke Pak Sayuti juga, untuk kemudian dapat mengelola dengan lebih baik aset-aset Muhammadiyah sehingga nantinya bisa seperti apa yang ada di Spanyol begitu. Mohon dampingan Pak Dubes dan juga mohon arahan untuk kiranya apa yang harus saya lakukan setelah ini, sehingga apa ilmu yang saya dapatkan di 1 minggu ini benar-benar bermanfaat. Dan terima kasih kepada teman-teman PJM Spanyol yang dengan senang hati kok tiba-tiba mengundang saya ikut bergabung di hari ini. Dan saya sampaikan ke Mbak Faiza, Mbak Novi ikut ke Madrid, acaranya apa ini? Ada dinner dengan Pak Dubes, ikut. Saya lagi kapan lagi saya dinner dengan Pak Dubes. Dan ini satu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Dubes dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi memantik yang kedua. Library itu penting sekali. Dulu zaman kejayaan Islam di sini, perpustakaan di mana-mana itu bisa dicek ya dalam sejarah. Tetapi sekarang library sudah berubah. Ya. Kalau bikin perpustakaan konvensional seperti yang kita lihat atau kita bayangkan saat ini, itu pertambahan buku. Ya, saya pernah lihat di Google, itu setiap hari ratusan ribu buku yang lahir di seluruh dunia. Nah, sekarang China itu punya proyek besar. Ya, bagaimana semua itu dilakukan digitalisasi. Dan China punya ambisi semua buku yang pernah terbit di dunia ini dia akan lakukan digitalisasi. Nah, sehingga orang Cina nanti bisa mengakses buku yang pernah ditulis oleh siapa saja, kapan saja. Nah, karena itu di KBRI saya ini minta Pak atau dibantu Pak Munadi, nanti silakan berkolaborasi dengan Pak Munadi di KBRI, kita merintis e-library. Nah, selama ini saya minta untuk berlangganan dengan library-library di seluruh kawasan Eropa yang sudah diintegrasikan menjadi e-library, dan itu bayarnya tidak mahal, ya, sehingga kita bisa mengakses semua buku dalam bentuk e-book atau jurnal yang terbit di kawasan Uni Eropa ini dengan sangat cepat dan mudah. Nah, saya pikir ke depan UMY, ya perpustakaan yang ada biarkanlah itu sebagai kenang-kenangan, tetapi untuk pengembangannya lebih bagus dalam bentuk e-library.
Karena kalau itu dikerjasamakan dengan berbagai e-library di Amerika, di Australia, Kanada, dan Uni Eropa, waduh itu akan kaya sekali, baik yang dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga nanti implikasinya kalau kita mau menginventarisir amal usaha Muhammadiyah, juga sejarah Muhammadiyah. Ini sekarang teman saya namanya Abdurrahman di kampung Singaraja itu sedang menulis sejarah Muhammadiyah di Buleleng, karena dulu ibu kota Bali itu Buleleng, dan Buleleng itu tidak hanya ibu kota Bali saja, tapi mencakup NTB dan NTT. Nah, itu ternyata Taman Kanak-kanak Aisyah yang ada di Buleleng itu merupakan TK kedua. Saya tidak tahu ini bisa dicek karena yang meresmikan Buya Hamka. Gitu. Nah, saya tidak tahu kedua di mana dan lain sebagainya. Nah, ini nanti menjadi bahan kajian. Yang pertama ya pastilah di Jogja. Nah, karena itu menurut hemat saya, Mbak Novi ini nanti punya peran sangat besar, tapi saran saya sebaiknya ke depan itu kita lebih konsentrasi ke e-library. Saya dulu membaca e-book itu tidak enak. Nah, sejalan dengan perkembangan iPad ya, itu layarnya semakin soft, warnanya semakin, aduh, sekarang saya beberapa kali sebagai dubes dikasih ini rahasia ya, kasih hadiah sama orang ya, iPad itu kalau melahirkan warna seperti bunga, itu printer yang paling hebat, cetakan paling hebat kalah, karena dia seperti 3 dimensi gitu loh bunganya, warnanya, waduh luar biasa. Nah, kemajuan teknologi memungkinkan itu.